Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil rebound naik 4% lebih ke angka 6.254. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa beberapa saham yang terpantau hari ini bergerak naik dan asing masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 2.200-an. Dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrend-nya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya coba analisa hari ini adalah saham ITMG. ITMG hari ini naik 2% lebih ke harga 23.275 dan langsung gap up dan berada di atas harga 23.000. Secara teknikal, ITMG akan menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil break 23.000. Kenaikan hari ini memang sebenarnya bisa kita konfirmasi 23.000 terlewati, tapi karena candle-nya tidak meyakinkan, ini takutnya bisa post breakout. Jadi tetap menurut saya lebih oke adalah tunggu konfirmasi besok apakah ITMG bisa terbentuk candle hijau lumayan solid di atas 23.000. Dan jika kita perhatikan di atas 23.000 ada satu resisten minor di sekitar 23.800 dan resisten MA50 di sekitar 24.075. Salah satu sentimen positif untuk ITMG karena akan membagikan dividen sebesar 2.245. Dan jika kita baca, dividen final sebenarnya 3.473, tapi karena sebelumnya sudah membagikan dividen term sekitar 1.228 pada tanggal 25 September, nanti yang didapatkan di tanggal 7 Mei itu di sekitar 2.245. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih hari ini tidak ada akumulasi. Malah terpantau ada sedikit distribusi. Asing juga terpantau, bukannya masuk, hari ini malah keluar dengan jumlah yang besar. Satu minggu terakhir bisa kita lihat asing masih keluar dari saham ITMG. Jadi ITMG secara teknikal menurut saya baru akan oke apabila memang berhasil break 23.000 dengan target kenaikan terdekat menurut saya di garis MA50 sampai maksimal menurut saya di sekitar 25.000. Tapi potensi untuk break garis EMA 150 menurut saya masih kecil potensinya karena belum terpantau ada akumulasi besar dan takutnya pada saat exit dividen malah ITMG terkena dividen trap dan kembali melemah. Jadi apabila teman-teman memang ingin mendapatkan dividen, saat ini memang masih bisa di hold, yang ingin coba memanfaatkan momentum dividen ini menurut saya juga masih bisa coba dipantau untuk entry jika terpantau memang ITMG terkonfirmasi berhasil melewati 23.000. Jadi jika terpantau berhasil melatih 23.000, cara teknikal mulai membaik, walaupun memang ingat ini bisa saja hanya teknik rebound, tapi minimal mulai membentuk high low, sehingga saya lihat ada potensi untuk ke target terdekat di 23.800 sampai garis MA50 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Dan jika terpantau ternyata besok ITMG kembali melemah di bawah 23.000, menurut saya sebaiknya saya entry. Dan secara teknikal masih ada potensi untuk kembali melemah ke 22.000 sampai 21.500 untuk support terdekatnya. Sekarang kita lihat PTBA menurut saya secara teknikal lebih oke, bisa kita perhatikan. Sebelumnya mencoba break garis MA50, PTBA gagal, sempat melemah kembali ke 2.300, tapi minggu ini bisa kita lihat PTBA kembali naik. Hari ini naik lumayan tinggi, hampir 9% ke 2.680, dengan candle yang menurut saya sangat solid. Jadi untuk PTBA tinggal konfirmasi apakah berhasil break garis MA 150 sampai 2.700 nih. Apabila satu minggu ke depan berhasil break, secara teknikal PTBA akan mulai uptrend atau mulai bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya jika kita perhatikan beberapa kali mencoba break garis MA50 150, PTBA gagal break dan terus membentuk lower low. Yang menarik saat ini sudah membentuk high low, tinggal kita konfirmasi apakah berhasil break. Apalagi jika kita perhatikan pada kenaikan ini, bisa kita lihat asing terpantau masuk tapi jumlahnya masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusinya. Tapi di broker summary kenaikan hampir 9% ini terpantau ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah punya saham PTBA, menurut saya saat ini bisa di hold. Ada potensi untuk mencoba break garis MA 150 menuju target berikutnya atau target terdekatnya di sekitar 2.800. Salah satu potensi atau salah satu sentimen positif yang mungkin bisa membuat PTBA mulai uptrend adalah pembagian dividen juga. Apabila pembagian dividen PTBA untuk kali ini juga lumayan besar, yieldnya ada potensi salah untuk PTBA mulai bangkit. Tapi tetap secara teknikal kita harus lihat apakah terkonfirmasi berhasil break garis MA 150. Jika terkonfirmasi masih gagal break, secara pergerakan saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis MA 50 sampai 2.550 untuk target penurunan terdekat apabila gagal break garis MA 150.
Ya, teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 2.500 sampai garis EMA 50 untuk trailing stop apabila teman-teman memang masih mau hold sampai TBA. Selanjutnya saham Adro, bisa kita lihat hari ini juga naik walaupun tidak tinggi, hanya naik 3% ke harga 1.700. Dan secara teknikal pun, Adro masih belum meyakinkan kenaikan hari ini candle-nya tidak oke, candle merah karena opening di atas. Dan secara trend juga ini masih bergerak sangat downtrend. Dan secara teknikal, misalnya Adro baru menarik apabila memang berhasil naik kembali di atas 1.800. Dan saat ini masih berupa resisten, apabila bersih break, baru ada potensi mulai membentuk high low. Dan jika kita perhatikan pada kenaikan Adro hari ini, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Jadi bukannya ada akumulasi, ternyata ini malah ada distribusi lanjutan. Di broker summary pun ini terpantau masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat saham Adro di sekitar 1.600-an, saya harus amankan profit apabila ternyata Adro 1 minggu ke depan gagal naik kembali mengetes atau break 1.800. Karena potensi untuk kembali ke 1.600 saya masih lumayan besar, dan secara trend ini masih bergerak downtrend. Untuk saham Indi juga bisa kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi 12% lebih ke 1015, mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi untuk Indi penurunan saat ini memang sudah lumayan dalam. Trennya sebelumnya masih di sekitar 1.500, sempat menyentuh harga 905 pada perdagangan kemarin. Hari ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan tinggi hari ini, bisa kita lihat asing mulai masuk 1 minggu terakhir, tapi di broker summary terpantau kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indi, misalnya apabila terkonfirmasi berhasil bertahan di atas harga 1000, baru secara teknikal akan mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan jika terpantau besok ternyata Indi kembali melemah di bawah harga 1000, secara teknikal ini masih belum oke. Dan saya lihat ada potensi untuk kembali ke 850 jika gagal bertahan di harga 1000. Apalagi kenaikan hari ini bukannya ada akumulasi, malah ternyata ada sedikit distribusi. Walaupun asing memang mulai masuk. Jadi untuk Indi apabila teman-teman ingin coba pantau, memang masih bisa coba dipantau, tapi lihat apakah Indi masih kuat bertahan di harga 1000 dalam 1 minggu ke depan. Apabila masih bisa bertahan, bisa menarik untuk spekulatif buy, karena ada potensi untuk kembali naik untuk mencoba menutupi gap yang saat ini ada di sekitar 1150. Tapi jika terpantau gagal naik atau gagal bertahan di harga 1000, saya masih beresiko untuk coba entry karena secara teknikal masih ada potensi melanjutkan low-low-nya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.